Tuhan Putri kita. Oke, pemirsa, ini dia Hasto Kristianto sudah masuk ke ruang sidang dengan menggunakan rompi oranye bernomor 18 yang tadi sempat dimentionnya pada saat menyampaikan pernyataan ke awak media. Ia menyalami beberapa orang pada saat masuk ke dalam ruang sidang ini dan mengatakan kalau dirinya sudah siap untuk menjalani sidang pembacaan tuntutan yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Dan ia juga mengatakan kalau dirinya sudah menyiapkan pledoi untuk dibacakan pada minggu depan. Saya mau tanya ke Mas Praswat dan juga Mas Boyamin yang mungkin mau berkomentar pada saat Hasto tadi datang dengan semangat, dengan senyum lebar menyampaikan pernyataan pada awak media tadi. Apa komentar Anda, Mas Boyamin? Iya, satu yang bagus saja, berarti Mas Hasto memberikan teladan kepada masyarakat, menghormati hukum, tetap memakai rompi tahanan, dan menunjukkan semangat bahwa memang hukum itu bukan suatu yang menakutkan begitu. Dan ini kan semua ajas praduga tidak bersalah, belum tentu juga jaksa menuntut bebas, itu juga boleh aja sebenarnya gitu. Tapi kalau biasanya KPK itu belum pernah gitu. Tapi meskipun dalam saya punya catatan jaksa itu pernah menuntut bebas itu 2 kali gitu, zaman Pak Antasari Azhar dan ada satu lagi tidak saya berani sebutkan namanya. Tapi pernah begitu. Jadi tidak semata-mata bahwa tuntutan jaksa itu pasti menuntut penjara sekian tinggi gitu atau berapa gitu. Tapi ada putusan tuntutan bebas juga. Nah, nanti kita serahkan pada hakim juga untuk memutus itu gitu. Nah, sisi lain bahwa Pak Hasto menunjukkan pada masyarakat untuk kesehatan mental gitu. Meskipun kena perkara, beliau tetap semangat dan ini mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Seberat apapun cobaan, halangan ataupun derita yang nimpa, tapi tetap semangat, tetap bahagia dalam pengertian mentalnya gitu. Bahwa apakah dia secara nyata disangka korupsi itu juga menyibukkan dia, memberatkan dia, ya tidak apa-apa, tapi bahwa dia menghadapi gitu. Karena kemarin kita ada berita di Solo itu mahasiswa yang IP-nya baik sudah tinggal skripsi malah bunuh diri gitu karena dia tidak kuat menghadapi dunia, kira-kira kan gitu. Dan ini bagus-bagus saja, dan ini sikap toh selama ini Mas Hasto juga kooperatif, selalu hadir dan ya tidak bikin drama atau ulah begitu. Nah, tapi beberapa memang berdasarkan argumen Pak Hasto ya versinya dia ada yang dia bantah, tidak apa-apa, itu haknya Pak Hasto. Jadi ada ya tergantung nanti jaksa menunjukkan seperti apa bukti dan tuntutannya. Yang bisa kita pelajari dari perjalanan sidang Hasto Kristianto. Saya mau tanya ke Mas Praswat. Mas Praswat, tadi Hasto menyampaikan kebenaran akan menang. Saya hari ini penuh keyakinan ikut persidangan karena dalam fakta terungkap bahwa daur ulang putusan yang sudah inkrah banyak sekali rekayasa hukum. Itu disebutkan dalam satu kalimat oleh Hasto. Bagaimana kita memahami ini, Mas Praswat? Ya, saya juga sebenarnya beberapa kali mengamati perjalanan kasus ini selalu diangkat seolah-olah daur ulang. Ada beberapa ahli juga dari pihak mereka, ya dari pihak Pak Hasto, juga ngomong soal daur ulang. Kasus ini sudah inkrah, sudah selesai. Seolah-olah Hasto sudah pernah diajukan ke muka pengadilan. Jadi ini yang sebenarnya juga misleading information buat publik ya Mbak, ya, bahwa Hasto ini belum pernah diajukan ke muka pengadilan, diajukan penuntutan perkara suap Harun Masiku ini belum pernah sama sekali. Jadi ini adalah pertama kalinya beliau diajukan ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak pernah ada, kalau memakai logika inkrah atau nebis in idem itu ya salah kaprah, karena ini kasus yang baru dan memang kasus yang bersangkutan Pak Hasto, bukan kasus Pak Hasto kemudian diulang lagi, didaur ulang, lalu tahun depan kita ajukan lagi Pak Hasto lagi untuk bertanggung jawab atas suapnya Harun Masiku dan lain-lain. Enggak begitu. Jadi ini adalah kasus pertama dan ini tidak pernah nebis in idem kan. Oke. Mas Praswat, menurut Anda nanti selama persidangan ini sudah berlangsung, bagaimana Anda menilai tuntutan dari JPU, kemudian ahli-ahli yang sudah datang, saksi-saksi yang diperiksa, entah yang memberatkan ataupun yang meringankan, bagaimana pendapat Anda, Mas Praswat? Mas Praswat? Oke. Kalau begitu saya mau tanya ke Mas Boyamin. Mbak. Iya. Maaf terputus ya Mbak ya. Maaf terputus tadi. Oke. Lanjut Mas Praswat, jadi menurut Anda, penilaian Anda sejauh ini sebagai seorang mantan penyidik KPK, setelah
ada hasil Iya. penyidikan. Nah, pada saat masuk ke meja hijau, bagaimana penilaian Anda untuk setiap saksi yang diperiksa, ahli yang didatangkan, baik yang memberatkan dan juga meringankan sepanjang persidangan, Hasto, Mas? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama kemarin, bahkan sampai penyidiknya pun dilakukan verbalisan ya, disusun apa sebenarnya yang terjadi dan dibunyikan alat-alat bukti digital, misalnya pembicaraan, ada perintah langsung untuk menyiram, untuk kabur, terus untuk merendam HP, untuk naik ojek, naik motor saja dan lain-lain. Jadi karena saya pada malam itu juga memang masih menjabat sebagai penyidik dan saya dimasukkan sprint untuk pengejaran Harun Masiku. Jadi saya paham betul apa-apa saja tahapan-tahapan ini dan juga saya paham betul bagaimana kemudian sebenarnya keterlibatan Pak Hasto. Cuman saat ini kan kapasitas saya bukan lagi penyidik pada sprindik Pak Hasto yang sekarang. Tapi saya masuk dalam sprindiknya pengejarannya Harun Masiku yang pada tahun 2020 Januari. Nah, ini memang saya pikir tidak ada perdebatan lah di internal kami saat itu untuk melakukan proses penyidikan atau menetapkan tersangka. Namun fakta nyata bahwa banyak intervensi baik secara politis maupun non politis, tekanan kepada penyidik dihalang-halangi di PT IKA dan lain-lain, proses bahkan Bang Rizka waktu itu, Mas Rosa sendiri saat itu sempat diintimidasi di masjid PT IKA, terus sampai saat ini juga intimidasi berjalan, ada di pengadilan, ada di Dewas, diadukan ke pimpinan, diadukan ke Dewan Pengawas dan lain-lain, semua penyidiknya. Nah, ini juga harus kita lihat sebagai satu gambaran utuh bagaimana sebenarnya rumit dan sulitnya perkara ini gitu, Mbak. Meskipun sebenarnya perkaranya secara konstruksi itu tidak rumit, tapi karena ini terkait dengan VIP person ya, political exposed person, tokoh politik, sekjen partai, maka jadi seolah-olah ini perkara ini perkara politis begitu, dan Baik. itu faktanya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan struktur perkara tidak rumit, tapi ini karena terkait political VIP person. Oke, itu kalau menurut Mas Praswat. Betul. Mas Boyamin, karena bicara soal political VIP person, tadi kita lihat ada beberapa kader PDIP yang tentu familiar di kalangan masyarakat juga ikut hadir dan memberikan dukungan. Apa penilaian Anda sejauh ini, Mas? Ya masih batas wajar lah, belum level keluar batas itu. Karena ya memang toh hadir di dalam ruang sidang tertib ya, justru ini malah bagus itu, karena dalam beberapa kasus yang lain kan bukan menyangkut PDIP atau apa, tapi ada beberapa ormas yang justru malah gebrak-gebrak meja segala macam. Dan ini sekali lagi saya malah menyampaikan terima kasih pada pengunjung yang tertib, meskipun ya banyak tokoh-tokoh dan ada segala macam. Ya pernah ada insiden di luar sidang ada karena dianggap penyusup atau apa, ya udah, tapi itu prinsipnya masih pada tertib di persidangan. Itu saya melihatnya masih batas wajar, dan ya solidaritas kan boleh-boleh aja, dan itu soal apakah benar atau tidak itu ya perspektif kan gitu kan. Dan apapun itu teman dianggap teman dan kemudian menunjukkan solidaritasnya gitu. Tapi sepanjang sampai saat ini masih fine-fine aja, dan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Nah, itu yang kalau soal kasusnya sendiri saya boleh menganalisa. Ini kan bukti itu kan ada yang paling krusial, orang lupa gitu, bahwa bukti petunjuk misalnya. Nah, bukti petunjuk itu kan macam-macam. Misalnya pertanyaan, kenapa Mas Hasto menyuruh merendam misalnya, kan gitu kan. Nah, kalau orang yang merasa tidak bersalah kan tidak perlu menyuruh merendam. Nah, ini analisa kadang-kadang gitu. Tapi Mas Hasto kan punya pendapatnya, alasannya gitu kan, argumennya mengatakan bahwa itu malah merendam suatu yang lain gitu, atau dia suap tidak urusan gitu. Ya kita hormati aja semuanya, tapi ya itu tadi, saya hanya ingin menyampaikan pada publik bahwa ada bukti yang kadang-kadang orang lupa, itu adalah bukti petunjuk. Petunjuk itu apa? Ya
hal-hal yang kadang-kadang berkesesuaian gitu, atau terus kemudian menjadikan hakim yakin oh ini akan ada perbuatan misalnya menghalangi penyidikan, itu satu rangkaian. Kalau itu nampaknya versi saya sih ada rangkaian yang memang sesuatu yang merintangi penyidikan untuk merendam HP gitu kan, dan HP-nya memang terendam beneran kan itu. Nah, tapi kalau suap ya memang ya bisa aja, itu kan bukti petunjuknya nanti seperti apa oleh hakim akan bisa dinilai itu meyakinkan terjadi perbuatan suap atau tidak. Itu Baik, jadi Pak Asih.